Sekarang kita lihat lagi di sini ada mobil merah lagi. Tapi ternyata kecepatannya itu saat diukur pada detik ke-0, detik kedua, dan detik keempat, kecepatannya bervariasi, ya kan? 2, 6, dan 10. Ini kecepatannya berbeda dari waktu ke waktu. Kemudian jika digambarkan ke dalam grafik hubungan V terhadap T menjadi seperti ini. Nah, ternyata grafiknya naik, ya kan? Seperti ini. Nah, bentuk grafik di atas menunjukkan gerak lurus berubah beraturan dipercepat dari suatu benda dicirikan dengan adanya penambahan kecepatan. Jika bentuk grafiknya menurun, maka benda mengalami GLBB diperlambat atau karena kecepatannya berkurang. Menurun maksudnya seperti ini ya, kan ini naik seperti ini, berarti kalau menurun miringnya seperti ini. Nah, ini ke sini. Nah, ini itu berarti bendanya diperlambat, GLBB diperlambat. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak dengan lintasan lurus dan kecepatan setiap saat selalu berubah beraturan. Nah, GLBB yang akan kita bahas ini merupakan gerak benda dengan percepatan tetap. Makanya kenapa namanya berubah beraturan, karena perubahannya ini teratur gitu, karena besar perubahan kecepatannya itu atau besar perubahan kecepatan itu kan percepatan. Nah, percepatannya teratur, berarti percepatannya tetap atau konstan. Dari grafik sebelumnya kita bisa menentukan besar percepatan dari mobil merah tadi. Nah, pakai ini. Berarti A sama dengan V detik kedua min V detik ke-0 per T2 min T0. Sehingga kalau dimasukkan besarnya berarti 6 min 2 per 2 min 0. 4 per 2 berarti besar percepatannya dari mobil tadi itu 2 meter per sekon kuadrat. Nah, kalau dituliskan secara umum, persamaan dari yang tadi yang di atasnya itu adalah VT sama dengan V0 plus AT. VT ini adalah kecepatan saat detik ke T gitu ya, padahal saat detik ke T. Kemudian V0 nya ini kecepatan awal atau saat T nya sama dengan 0. A nya percepatan, T nya selang waktu. Kalau misalkan selang waktunya dari 0 ke 4 gitu ya misalkan, berarti bisa langsung ditulis T ke 4 saja atau 4 saja gitu, tidak perlu 4 min 0 karena awalnya 0. Nah, untuk jarak totalnya kita bisa menentukannya dengan menghitung luas di bawah grafik V terhadap T yang tadi, yang ini. Nah, luasnya ini kan berarti bentuknya seperti trapesium ya, yang seperti ini, ada sisi sejajar, kemudian ada tingginya yang ini. Berarti luasnya adalah luas trapesium. Luas trapesium berarti jumlah sisi sejajar yang ini kali setengah tingginya yang ini, tingginya yang sumbu X ini tinggi. Nah, maka kalau dimasukkan sisi sejajarnya adalah V0 plus VT kali setengah kali T. Nah, berarti VT tadi itu kan V0 plus AT, berarti dimasukkan menjadi 2 V0 plus AT, sehingga besarnya untuk jarak pada GLBB itu adalah V0T plus setengah AT kuadrat. Karena persamaan jaraknya merupakan bentuk persamaan kuadrat, maka bentuk grafiknya melengkung seperti ini, melengkung ke atas. Karena tadi semakin meningkat gitu ya jaraknya, bentuknya melengkung. Kalau yang GLB tadi miring tapi dia linear atau garis, berupa garis lurus biasa. Kalau untuk GLBB ini jaraknya berupa grafik persamaan kuadrat atau melengkung seperti ini. Beberapa bentuk persamaan dalam GLBB. Tadi kita sudah mendapatkan dua persamaan untuk GLBB, yaitu VT sama dengan V0 plus AT dan S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, kita mau mencari persamaan ketiga. Jadi caranya dari persamaan kecepatan dan jarak tadi kita gabungkan. Jadi dari persamaan dua ini
kita substitusikan gitu satu sama lain. Yang pertama, dari ruas kiri yang VT sama dengan V0 plus AT ini kita cari T-nya. T-nya itu sama dengan VT min V0 per A. Nah, T-nya kita masukkan ke persamaan yang kanan ini. Kita masukkan ke sini T-nya. T yang ini digantikan dengan persamaan ini. Berarti menjadi seperti ini. Ya kan, T-nya menjadi ini. Kemudian jika dilanjutkan ini, kalau dihitung VT min V0 dikuadratkan, kemudian ini dicoret dengan ini, terus disamakan penyebutnya antara dua ruas ini, dua persamaan ini, Nah, maka akan diperoleh persamaan panjang ini. 2V0 VT min 2V0 VT 0. Kan berarti tinggal ini kuadrat tambah VT kuadrat plus V0 kuadrat. Nah, sehingga hasil akhirnya menjadi seperti ini. Kita kalikan silang ke sana, jadi 2AS sama dengan VT kuadrat min V0 kuadrat kan. Nah, kita pindah ruaskan ke kiri, V0 kuadratnya berarti menjadi ini VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Sehingga di sini kita memiliki 3 persamaan untuk GLBB ya. Yang VT sama dengan, kemudian S sama dengan, atau VT kuadrat sama dengan. Ketiganya ini bisa dimanfaatkan untuk mencari besaran-besaran yang nanti diketahui. Jadi kalau misalkan untuk persamaan ini kita bisa pakai kalau misalkan waktunya tidak diketahui gitu ya. Kalau yang ini kita bisa cari jarak, jarak kalau misalkan ada waktunya, maksudnya T-nya diketahui. Ini untuk mencari kecepatan seperti itu. Nah, sekarang contoh soal ketiga. Ada mobil yang mula-mula diam, kemudian dia bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon kuadrat. Tentukan A, jarak yang ditempuh mobil setelah bergerak selama 10 detik, B, kecepatan benda setelah 5 detik, dan C, kecepatan mobil setelah menempuh jarak 25 meter. Nih, untuk yang A kita bisa langsung pakai persamaan S sama dengan, karena ada T di situ ya kan. Nah, maka karena mobil mula-mula diam berarti V0-nya sama dengan 0. Kita masukkan berarti 0 plus setengah kali 2 kali 10 kuadrat. Sehingga hasilnya jarak yang ditempuh setelah 10 detik adalah 100 meter. Kemudian kecepatan saat T detik. Nah, ini dapat dicari dengan persamaan VT sama dengan V0 plus AT. Berarti dimasukkan V detik 5 adalah 10 meter per sekon. Terakhir, kita mau mencari kecepatan mobil setelah menempuh jarak 25 meter. Nah, di sini tidak ada T, berarti kita pakai persamaan VT kuadrat. Kita masukkan, diperoleh kecepatan saat mobil berada pada jarak 25 meter atau menempuh jarak 25 meter adalah 10 meter per sekon. Berikutnya, contoh soal keempat. Perhatikan gerakan benda A dan B berikut. Benda A dan B bergerak dengan kecepatan seperti pada grafik. Kecepatan mula-mulanya saat T sama dengan 0 di sini ya. Ini 4, ini 8. Kemudian kedua benda berada pada posisi yang sama, startnya sama. Oke. Benda B menyusul benda A setelah menempuh jarak berapa? Penyelesaian. Nah, dari grafik kita bisa tahu yang pertama benda A GLB ya kan, karena grafik V terhadap T-nya lurus seperti ini, horizontal, konstan, berarti kan kecepatannya. Sedangkan benda B GLBB karena grafiknya naik, berarti ada perubahan kecepatan. Berikutnya ada kecepatan awal benda A di sini 8 meter per sekon, kemudian benda B 4 meter per sekon. Saat T sama dengan 2, kedua benda memiliki kecepatan yang sama. Ini 8 detik di sini. Saat T sama dengan 2, kecepatannya sama. Percepatan benda B dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan ini ya, VT sama dengan V0 plus AT. Kita masukkan yang diketahui tadi. Benda B saat T-nya sama dengan 2 kan V-nya 8. Jadi 8 sama dengan 4 plus A kali 2. Diperoleh A-nya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang kita cari syarat menyusul antara dua benda yang bergerak
pada arah yang sama dan start dari posisi yang sama. Jadi tinggal SA sama dengan SB. Kalau yang di materi tadi untuk kasus menyusul itu kan ada jarak awal antara kedua mobil sehingga perlu ditambahkan S0. Tapi karena mereka start pada posisi yang sama untuk kasus ini, S0-nya sama dengan 0 sehingga tinggal SA sama dengan SB. Kita masukkan, karena benda A GLB berarti S-nya V kali T. Kemudian karena benda B GLBB berarti persamaannya yang V0T plus setengah AT kuadrat. Kita masukkan angkanya, ternyata diperoleh T-nya adalah sama dengan 4 skon. Nah, berarti jarak yang ditempuh benda B, kita masukkan T-nya 4. Nah, ini berarti 4 kali 4 ditambah setengah kali 2 kali 4 kuadrat. Diperoleh hasilnya adalah 32 meter. Maka benda B akan dapat menyusul benda A setelah menempuh jarak 32 meter. Contoh soal terakhir, contoh soal 5. Ada seorang sopir sedang mengendarai mobil yang bergerak dengan kecepatan tetap 25 meter per sekon. Ketika sopir melihat seorang anak yang tiba-tiba menyeberang, diperlukan waktu 0,1 sekon bagi sopir untuk bereaksi dan mengerem. Akibatnya, mobil melambat dengan perlambatan tetap 5 meter per sekon kuadrat dan akhirnya berhenti. Jarak total yang ditempuh mobil tersebut sejak sopir melihat anak menyeberang hingga mobil berhenti adalah berapa? Penyelesaiannya. Nah, kita gambarkan dulu posisi mobilnya ya, dari di awal tadi GLB, kemudian melihat anak menyeberang sampai akhirnya berhenti. Kita misalkan posisi A, B, dan C. Pada posisi A dan B atau A ke B, mobil bergerak GLB dengan kecepatan konstan. Tadi ya kecepatannya 25 meter per sekon. Kemudian pada posisi B ke C, mobil mulai bergerak GLBB diperlambat tadi, peristiwa mengerem sampai berhenti. Jarak yang ditempuh mobil sebelum sopir sempat untuk menginjak rem. Jadi setelah melihat anak menyeberang tadi kan sopirnya masih belum sempat menginjak rem. Artinya setelah melihat anak sampai menginjak rem, ada jarak yang ditempuh oleh mobil gitu kan. Nah, jaraknya itu besarnya adalah 25 kali 0,1 yaitu 2,5 meter. Kemudian karena mobil akhirnya berhenti, berarti VT-nya atau V akhirnya itu adalah 0 meter per sekon. Sehingga jarak yang ditempuh mobil hingga berhenti adalah, kita pakai ini karena tidak diketahui waktu ya, kita pakai VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Di sini A-nya min 5 karena mobilnya diperlambat. Jadi kalau diperlambat itu A-nya kita berikan min, kalau dipercepat A-nya itu berarti bernilai positif. Nah, kita masukkan, ternyata diperoleh hasilnya jaraknya itu adalah 62,5 meter. Sehingga jarak total yang ditempuh mobil sejak sopir melihat anak menyeberang hingga mobil itu berhenti adalah, nah ini jarak yang tadi sebelum sempat menginjak rem plus jarak setelah menginjak rem sampai berhenti, berarti jarak totalnya adalah 65 meter. Sekian untuk materi hari ini. Jika ada bagian yang kurang kalian pahami, bisa langsung ditanyakan di grup WA Fisika kelas masing-masing ya. Nah, setelah paham, nanti kalian coba untuk mengerjakan 3 nomor ini untuk latihan, sehingga nanti bisa lebih terampil untuk mengerjakan soal-soal materi GLB dan GLBB. Sekian, semoga ilmunya hari ini bermanfaat dan dapat kalian terapkan untuk kedepannya nanti. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.